Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dewi Lusanti dari jurusan Psikologi kelas D. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu, Bapak Aris Mahmudi MA. Di sini saya akan membagikan kisah salah satu tokoh Islam, yaitu Juwairiyah binti Haris yang merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirar bin Hubaib bin Ais bin Malik bin Juzaimah bin Mustalik bin Kuza'ah dilahirkan 14 tahun sebelum hijrah. Dia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsawan yang penuh dengan kemewahan. Juwairiyah adalah seorang putri pemimpin dan pemuka Bani Mustalik yang bernama Al-Haris bin Abi Dirar, yang sangat memusuhi Islam. Juwairiyah memiliki sifat dan kehormatan sebagai keluarga seorang pemimpin. Dia adalah gadis cantik yang luas ilmunya dan baik budi pekertinya. Dia menjadi lambang kecantikan, kebaikan akhlak, dan adab, sehingga semua pemuda Khuza'ah menginginkan dirinya sebagai istri. Akhirnya, seorang pemuda Khuza'ah bernama Safi bin Sahwan bin Zuz Safar al-Khuzai berhasil menikahinya. Rasulullah SAW memerangi Bani Mustalik yang memusuhi Islam pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Pada saat itu, banyak kaum Mustalik yang terbunuh. Suami Juwairiyah, Safi bin Sahwan, termasuk salah satu orang yang terbunuh karena perang itu. Sementara itu, banyak perempuan menjadi tawanan perang. Di antara tawanan tersebut terdapat Juwairiyah. Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah binti Haris. Rasulullah SAW memerdekakan semua perempuan Bani Mustalik yang menjadi budak karena pernikahannya dengan Juwairiyah. Pada saat itu, 100 orang budak Bani Mustalik akhirnya dimerdekakan. Juwairiyah memeluk agama Islam dan hal itu merupakan awal kebaikan bagi kaumnya. Juwairiyah yang telah membawa berkah besar bagi kaumnya Bani Mustalik setelah dia memeluk agama Islam, Bani Mustalik mengikrarkan diri menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Istiab dan kitab Al-Isabah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menawan Juwairiyah dan beliau berniat menikahinya. Kemudian ayahnya datang dan berkata, "Hai Muhammad, kamu memang berhasil menawan putriku. Ini kuberikan tebusannya kepadamu agar dia bebas kembali. Putriku tidak layak dijadikan tawanan. Biarkan dia pergi." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika kupersilakan dia untuk memilih? Bukankah itu lebih baik?" Haris menjawab, "Baiklah." Haris mendatangi Juwairiyah dan menyampaikan dua pilihan kepadanya. Ayahnya berkata, "Sesungguhnya pria itu memberimu pilihan. Pilihlah dan jangan membuat kami malu." Juwairiyah menjawab, "Aku memilih Allah dan Rasul-Nya." Ayahnya berkata, "Sesungguhnya kamu telah membuat kami malu dan terhina." Diceritakan pula bahwa ayah Juwairiyah telah menyembunyikan 2 unta betina di antara unta-unta jantan untuk menebus putrinya. Dia menyembunyikannya di Syi'ab, Mekah. Ketika Rasulullah SAW bertanya tentang kedua unta betina itu, Haris berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, tidak ada yang memberitahukan perbuatanku itu kepadamu, kecuali Allah." Haris langsung masuk Islam. 2 orang anak laki-lakinya juga masuk Islam dan diikuti oleh kaumnya. Kemudian Rasulullah SAW melamar Juwairiyah dan Haris menikahkan beliau dengan putrinya. Rasulullah SAW memberikan mahar sebanyak 400 dirham untuk Juwairiyah. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya. Dari Juwairiyah, dia berkata, "Aku bermimpi pada 3 hari sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Bulan seolah-olah berjalan dari Yastrib lalu jatuh di kamarku. Aku tidak mau memberitahukan mimpi itu kepada siapapun hingga datangnya Rasulullah SAW. Ketika aku ditawan, aku mengharapkan mimpi itu menjadi nyata. Rasulullah SAW memerdekakan aku dan menikahi aku." Mimpi Juwairiyah itu membuat hatinya menjadi tentram. Dia yakin dirinya akan mendapatkan kedudukan agung dan akan memperoleh kebaikan. Pada saat Juwairiyah bermimpi itu, dia belum masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah untuk itu dan menjadikan dia tunduk kepada perintahnya sehingga dia memilih Allah dan Rasul-Nya.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupinya di dunia dan di akhirat. Setiap pernikahan yang dilaksanakan Rasulullah pasti memiliki hikmah. Bahkan banyak hikmah yang hasil akhirnya adalah kemenangan Islam, tersebarnya dakwah, dan semakin kuatnya ikatan orang-orang Islam. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah bertujuan menyebarkan dakwah dan mengislamkan orang-orang dari kaum Bani Mustalik. Rasulullah SAW tidak punya keinginan menawan kaum perempuan, memperbudak orang merdeka, mengumpulkan harta, merendahkan orang yang mulia, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi sebagaimana yang dilakukan oleh penjajah dan perampok negara-negara Islam. Rasulullah SAW hanya datang untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, dari kesesatan menuju petunjuk, membebaskan manusia dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Juwairiyah menikah dengan Rasulullah SAW, Juwairiyah mengubah nama aslinya Burrah menjadi Juwairiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, nama Juwairiyah binti Al-Haris merupakan perubahan dari Burrah. Rasulullah SAW menggantinya menjadi Juwairiyah karena khawatir disebut bahwa beliau keluar dari rumah Burrah atau kebaikan. Juwairiyah menjadi perempuan yang paling berkah sepanjang hidupnya. Dia sangat berbahagia ketika menjadi pengantin dari seorang yang sangat diharapkannya. Dia selamat dari keterhinaan dan dimerdekakan dari perbudakan. Bahkan karena dirinya juga banyak kaumnya yang dibebaskan dari perbudakan. Juwairiyah menjalani masa-masa paling indah dalam kehidupan rumah tangga yang tawaduk. Dia melupakan kehidupan mewah dan bergelimang harta yang pernah dimiliki sebelumnya. Dia merasa senang dapat menjalani kehidupan sebagaimana ummahatul mukminin, mengerjakan sholat, beribadah, dan berzikir. Dia melakukan semua petunjuk Nabi Muhammad SAW setiap hari. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepadanya. Dia menyerap semua akhlak dan sifat-sifat terpuji dari beliau, sehingga dia menjadi teladan dan keimanannya semakin bertambah. Dari Juwairiyah, dia berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku ketika aku bertasbih pada pagi hari. Kemudian beliau pergi untuk menyelesaikan keperluan beliau. Kemudian beliau kembali lagi menemuiku di pertengahan siang ketika aku sedang mengerjakan sholat. Beliau bertanya, apakah kamu masih saja duduk mengerjakan sholat? Aku menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu ku beritahu zikir yang senilai dengan ibadahmu tadi? Atau kalau ditimbang, niscaya akan sama dengan beratnya timbangan seluruh ibadahmu tadi. Ucapkanlah, Maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya, Maha suci Allah sebanyak perhiasan arsinya, Maha suci Allah sampai keridhaan dirinya, dan Maha suci Allah sejumlah kalimatnya. Juwairiyah dikenal sebagai perempuan yang memiliki kecerdasan akal, ketepatan pendapat, keindahan akhlak, kefasihan ucapan, dan kecermatan berbicara. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang berhati bersih, berkepribadian baik, bertakwa, bersih dari kesalahan, bersikap wara, paham dia, banyak ibadah, doa, dan zikirnya. Juwairiyah tidak lama dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah SAW. Dia kehilangan suami, kekasih, Rasul, dan gurunya yang mulia. Dia sangat sedih. Tetapi dia tetap sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin tetap meraih pahala orang-orang yang sabar. Juwairiyah wafat pada bulan Rabiul Awal, tahun 50 Hijriah, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada usia 70 tahun, dia dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan kuburan para istri Rasulullah SAW yang lain. Marwan bin Hakam, gubernur Madinah pada saat itu, yang mensolatkan jenazahnya. Sekian dari kisah Juwairiyah binti Haris, istri dari Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kisahnya kita dapat terinspirasi dan dapat mencontohkan semua kebaikannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton videonya, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.